Pada sesi tutorial kali ini kita akan membahas tentang serialization. Tentunya serializer ini merupakan komponen yang penting di dalam Django REST Framework, dan jika Anda menggunakan Django REST Framework pastinya akan selalu bertemu dengan serialization. Apa sih itu sebenarnya serialization? Secara sederhana saya akan coba menjelaskannya. Serialization merupakan sebuah proses mengubah objek menjadi byte stream agar bisa disimpan dalam file, memori, ataupun dalam proses transmisi data. Serializer memungkinkan data yang kompleks seperti query set dapat dikonversi ke tipe data Python yang kemudian bisa dengan mudah dirender menjadi entah itu tipe data dalam bentuk JSON atau XML ataupun tipe data lainnya. Serializer juga menyediakan deserialisasi yang memungkinkan data diurai dan dikonversi kembali menjadi tipe data yang lebih kompleks setelah terlebih dahulu data tersebut divalidasi. Serialisator dalam kerangka kerja REST Framework sangat mirip dengan kelas form dan model form Django. Jadi serializer ini sangat mirip dengan form ataupun model Django. Jadi kalau teman-teman pernah mencoba menggunakan Django form seperti ini, sebenarnya serializator itu sangat mirip gitu. Fungsinya hampir sama, tujuannya adalah untuk memvalidasi data yang masuk ataupun data yang keluar. Django sendiri menyediakan kelas serializer yang memberi Anda cukup cara yang kuat. Nah, jadi sebenarnya serializer ini membantu kita sebagai developer untuk memfilter konten-konten apa yang bisa masuk ke dalam API kita. Jadi serializer ini akan memvalidasi data yang masuk ke service kita, dan jika data tersebut adalah anonymous data, maka serializer biasanya selama kondisinya tidak terpenuhi, serializer akan memberikan respon error. Selain itu, kelas model serializer juga menyediakan jalan pintas yang berhubungan dengan instant model dan query set. Jadi, kelas serializer ini bisa juga digunakan ketika kita menghubungkan antara kelas model dan kelas serializer. Contohnya kita punya model yang kalau di sini ya, kalau di dalam tutorial Django REST Framework di dokumentasinya kita ada kelas model snapshot. Nah, di sini juga kita bisa bikin juga kelas serializernya. Jadi nanti kedua kelas ini bisa saling terhubung gitu. Serializer ini sangat membantu developer, terutama bagi programmer Python, ketika kita membangun sebuah prototype atau kita butuh development yang cepat. Ya lebih tepatnya kalau kita bikin aplikasi yang sifatnya prototype, ini sangat cocok karena kita hanya butuh waktu sebentar, kita sudah bisa menyajikan satu microservice yang tentunya
bisa diuji coba. Oke, kita kembali ke dalam pembahasan serializer. Kalau diibaratkan, serializer ini ibaratnya adalah jika kita berandai-andai, serializer ini diibaratkan sebagai petugas imigrasi ya. Misalnya ini serializer sebagai petugas imigrasi. Petugas imigrasi menyeleksi boleh tidaknya seseorang untuk masuk ke sebuah negara. Nah, ini hampir sama nih. Serializer ini juga menyeleksi boleh tidaknya data ini masuk ke service kita. Jadi tentu dalam microservice ini sangat penting gitu. Kalau kita tadi mengibaratkan bahwa serializer sebagai seorang petugas imigrasi, biasanya petugas imigrasi itu sebelum ada orang yang masuk ke sebuah negara, seorang harus lengkap dulu persyaratannya seperti paspor, visa, dokumen terkait lainnya. Nah, demikian juga dengan serializer nih. Jadi data yang masuk ke sistem kita juga harus lengkap nih, requirementnya apa. Contohnya misalnya data itu harus ada field ID-nya, tipenya apa, misal integer, tapi dari service klien ngirimnya adalah string, otomatis nanti kalau ditolak akan divalidasi atau difilter sama serializer, dan serializer akan menginformasikan nih bahwa tipe data yang harus dikirim bentuknya adalah integer. Tuh. Di serializer ini juga kita bisa memfilter apakah data ini termasuk dalam data yang diizinkan untuk masuk ataupun enggak. Pada prinsipnya, serializer akan memvalidasi data yang masuk apakah sesuai dengan requirement ataupun tidak. Jika ada yang tidak sesuai, serializer akan memberikan pesan error. Jadi kalau kita ke sampel tutorial ini, kita misalnya punya listing property ya. Di sini listing property tipenya pertama adalah ID-nya integer, titelnya bentuknya string, content string, dan harga itu integer. Ketika data masuk itu dalam artian biasanya kalau data masuk berarti tipenya POST. Oke. Ketika data masuk, serializer ini akan memvalidasi data yang dikirim. Nah, apakah semua kondisi fieldnya sudah lengkap? Lengkap itu dalam artian semuanya ada, field ID, title, konten, host, tipe properti, dan harga ini ada, maka si serializer ini akan memberikan respon valid ketika data itu difilter. Kemudian jika data itu tidak sesuai dengan requirement yang sudah dibikin atau dengan requirementnya si serializer ini, maka data itu akan dianggap tidak valid dan serializer akan memberikan respon. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa serializer ini cukup membantu sekali bagi developer Python, terutama bagi developer Python yang menggunakan Django REST Framework ya. Jadi sebenarnya Django REST Framework ini salah satu framework microservice di Python yang jadi banyak pilihan para developer Python.
Oke, ya demikian penjelasan tentang serializer. Eh, Penjelasan lengkapnya atau tutorial lengkapnya atau catatan lengkapnya teman-teman bisa nanti membacanya di halovina.com.